Selamat datang lagi di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau menyelam lebih dalam soal analisis penawaran properti. Betul. Kenapa sih ini penting banget buat Anda tahu? Ya karena ini kunci buat baca arah pasar, bikin keputusan investasi atau pengembangan yang lebih pas gitu. Dan nggak cuma itu ya. Bahkan ini krusial buat optimalisasi aset negara yang gede banget itu, BMN. Kita udah kumpulin nih beberapa riset sama catatan soal ini. Iya, dan penting nih dicatat. Analisis penawaran ini bukan cuma soal ngitungin ada berapa bangunan gitu aja. Bukan sekedar inventarisasi ya. Bukan. Ini salah satu dari 6 pilar analisis pasar. Atau kalau istilah kerennya, marketability analysis. Oke. Intinya sih, biar kita paham betul, secara akurat, properti apa aja yang jadi saingan kita di pasar, yang udah ada sekarang, atau yang bakal muncul nanti. Jadi kayak fondasi gitu ya, buat nilai kelayakan properti kita. Fondasi banget. Oke, mari kita bedah nih. Jadi fokus utamanya kemana nih kalau kita ngomongin analisis penawaran? Fokus utamanya itu ke kompetitor langsung. Kompetitor langsung? Iya, itu mencakup properti sejenis yang udah jalan, udah existing, terus yang lagi dibangun, under construction. Yang lagi naik kerennya gitu ya? Iya, bisa jadi. Sampai rencana baru yang udah diumumin, yang planned. Oke. Nah, penting banget buat bedain mana penawaran aktual, stok yang siap diserap pasar sekarang, sama penawaran potensial. Yang bakal nambah pasokan nanti ya? Betul. Yang baru akan masuk ke pasar di masa depan. Terus jangan lupakan juga yang namanya shadow supply ya? Nah, iya. Ruang yang mungkin nggak ke daftar resmi tapi tahu-tahu bisa muncul, kayak kanton yang disewain lagi gitu, sublet space. Tepat sekali. Itu sering jadi hantu pasar, haha. Bisa ganggu prediksi ya? Banget. Kadang susah dilacak tapi dampaknya bisa lumayan ke tingkat kekosongan atau harga sewa real di pasar. Sip. Nah, ini nih, karena kan hampir nggak ada ya, dua properti yang plek-ketiplek sama. Iya, pasti beda. Terus gimana caranya kita bandingin properti kita sama kompetitor itu biar fair? Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya itu di riset pasan yang detail dan sistematis. Detail dan sistematis, oke. Kita mesti bandingin fiturnya satu-satu. Harga, kualitas bangunannya, fasilitasnya apa aja, ukurannya, target pasarnya siapa, bahkan strategi marketing mereka gimana. Wah, banyak ya. Iya, nah karena pasti beda-beda kan kita perlu lakukan penyesuaian. Penyesuaian, maksudnya gimana tuh? Ya biar perbandingannya jadi setara, kayak apple to apple gitu. Ah, oke. Biar imbang ya. Betul. Nah, buat datanya kita bisa pakai kombinasi. Data sekunder kayak laporan pasar, data BPS, info dari broker. Itu yang udah tersedia ya? Iya, tapi jangan lupa kombinasikan sama data primer. Yang kita cari sendiri. Betul, yang Anda kumpulin sendiri lewat survei lapangan atau mungkin wawancara langsung. Nah, ini menarik nih. Kalau di pasar kayak Indonesia, di mana ya kita tahulah transparansi data kadang masih jadi tantangan gitu ya. Iya, betul. Berarti kemampuan ngolah kombinasi data primer sekunder ini jadi krusial banget ya? Krusial banget. Seringkali data primer itu jadi penyelamat buat validasi atau buat ngisi bagian yang kosong dari data sekunder. Oke, ini jadi makin menarik kalau kita tarik ke konteks optimalisasi barang milik negara. BMN, kan aset negara ini jumlahnya luar biasa ya, gede banget, macam-macam lagi. Iya, banyak dan beragam. Nah, analisis penawaran ini perannya di mana di situ? Wah, sentral banget perannya. Pertama, jelas buat nentuin nilai ekonomi BMN yang wajar. Oke, nilai wajarnya. Iya, acuannya ya pasar, dibandingin sama properti sejenis di sekitarnya. Ini penting kalau mau dijual atau disewakan. Biar harganya pas gitu ya. Betul. Kedua, ini bisa bantu identifikasi peluang alih fungsi. Alih fungsi? Maksudnya diubah gitu? Iya, misalnya nih analisis pasar nunjukin ada kekurangan pasokan, katakanlah ruang kantor kecil di area situ. Nah, BMN yang mungkin lagi nganggur atau kurang optimal, bisa aja dialihfungsikan buat ngisi kebutuhan pasar itu. Wah, jadi bisa hidupin aset yang tidur ya? Bukan cuma soal valuasi, tapi bisa buka potensi baru. Persis, mengubah dari yang tadinya mungkin cuma jadi beban biaya perawatan, jadi sumber pendapatan strategis. Keren. Nah, yang ketiga, ini bantu milih strategi pemanfaatan terbaik. Strategi pemanfaatan, contohnya? Ya, diputuskan apakah lebih optimal dijual aja, atau disewakan, atau mungkin dikerjasamakan sama swasta.
Oh, lewat skema kayak KSP atau BGSBSG itu ya? Betul, kerjasama pemanfaatan KSP atau bangun serah guna BGS-BSG. Ini kan pelibatan swasta buat pengembangan aset negara. Tujuannya jelas ya, berarti naikin PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Iya, terus juga ngasih manfaat sosial plus ngurangin biaya maintenance aset yang nggak produktif tadi. Secara konsep sih kedengarannya logis banget ya, strategis. Tapi kita tahu lah ya, lapangan kadang nggak semulus teori. Apa sih tantangan paling gede buat nerapin ini ke BUMN di Indonesia? Tantangan utamanya seringkali soal keterbatasan data pembanding yang benar-benar relevan. Kenapa tuh? Ya karena BUMN itu kadang unik propertinya, atau lokasinya mungkin di tempat yang nggak umum, jadi susah cari pembanding yang pas. Iya juga ya. Terus? Terus, masalah akurasi sama kelengkapan data internal BUMN itu sendiri, Datanya kurang lengkap atau gimana? kadang datanya ada, tapi mungkin mencar-mencar di unit kerja yang beda, atau formatnya nggak standar, jadi susah diolah secara terintegrasi. Jadi PR di internal juga ya? Betul loh, belum lagi proses birokrasi buat dapat persetujuan pemanfaatan atau alih fungsi itu, ya, bisa makan waktu. Nah, itu dia. Risikonya analisis pasarnya udah keburu basi ya kalau kelamaan. Persis, pasarnya udah berubah, analisisnya jadi nggak relevan lagi. Terus solusinya gimana dong? Ya solusinya nggak instan sih, tapi mesti terus diupayakan. Pertama, ya tadi, maksimalkan kombinasi data primer sekunder. Oke, Kedua, mungkin perlu melibatkan pihak independen, kayak penilai atau konsultan properti, biar lebih objektif analisisnya. jadi ada pandangan dari luar gitu ya? Iya. Ketiga, ya terus perbaiki sistem pendataan BUMN, dibikin lebih terintegrasi. Keempat, tingkatkan kapasitas SDM pengelola asetnya. Biar makin paham cara manfaatin data ya? Betul. Dan terakhir, ya tentu aja penyederhanaan proses birokrasi pengambilan keputusannya. Ini penting banget. Oke. Jadi intinya ini bukan cuma soal ngumpulin data sebanyak-banyaknya ya? Bukan. Tapi gimana data itu dianalisis secara cerdas gitu, buat ngelihat potensi yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Dan akhirnya bisa bikin keputusan yang berbasis bukti, akuntabel. Tepat sekali. Mau Anda ngelola portofolio properti komersial pribadi atau ngelola aset negara yang nilainya triliunan rupiah, analisis pengeluaran yang solid itu kuncinya. Baiklah, penyelaman kita kayaknya udah hampir sampai ke dasar nih. Sebagai penutup, apa satu pemikiran penting yang bisa dibawa pulang sama pendengar kita dari diskusi hari ini? Mungkin ini ya, coba renungkan deh di tengah pasar properti yang dinamis banget ini, seberapa sering sih Anda secara kritis ngecek ulang asumsi-asumsi Anda? Asumsi tentang apa tuh? Tentang siapa sebenarnya kompetitor utama Anda, dan gimana kondisi penawaran yang real di sekitar properti yang lagi Anda perhatikan. Jadi jangan-jangan ada yang kelewat gitu ya? Bisa jadi, ada nggak potensi pasokan bayangan atau shadow supply tadi? Atau mungkin ada rencana pengembangan baru di sekitar Anda yang luput dari radar, tapi dampaknya bisa signifikan banget ngubah peta persaingan nanti. Wah, pertanyaan yang penting banget buat terus dieksplorasi ya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak The Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di penyelaman berikutnya.